Yang terluhur atas Silani Dhammanandini dan yang terhormat Romo Ramani, Ibu Bapak semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam acara Zoom malam hari ini yang dilaksanakan oleh guys dari Wihara Eka Dharma Loka Surabaya. Acara ini pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Untuk itu, marilah kita semua mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengkonsentrasikan pikiran kita selama pembacaan Bukan parita. kena sih. Uang jelek. Uang jelek. Dan bertekad dalam hati. Semoga Atau nama-nama kematian saudara lagi. kita yang akan Arek-arek saya ini sebutkan gak setelah cinta ini kasih loh. segera beroleh Ambil Eli kesembuhan. gak cinta. Baiklah, saya bacakan nama-nama saudara kita. Pertama, Bante Jaya Medotera. Bante Jaya Medotera. Bante Jaya Damutera di Bali. Biksuni Badrasuka Sian atau alias Sianda dirawat di Rumah Sakit Seji Pik. Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Bobi Gunawan yang sedang dirawat di Hospital Guangzhou, Bapak Chang Tenpin Belitung, Bapak Chang Tianfi Belitung, Bapak Didi Haryadi Jakarta, Bapak Handoko Cipto Karsono, Rumah Sakit Adi Husada Undaan D408, Bapak Harjawandira Surabaya, Romo Harvey Surabaya, Bapak Idewa Nyoman Wibawa Bali, Bapak Kok Soni Yurya di Jakarta, Bapak Liao Wimen Bogor, Bapak Lee Kuan Hin Singaraja Bali, Bapak Lin Kuang Ming atau Sumingto Lukman Bondowoso, Romo Purna di Jakarta, Bapak Rudianto Ciswandi Singaraja Bali, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Tamodren Medan, Bapak Tirta Himawan alias Macaulung Surabaya, Bapak Cengkiva Singkawang, Bapak Willy Tejalesmana Bali, Bapak Wongso Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Yusuf Solikin Rumah Sakit Adi Husada Undaan D212, Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Ibu Ami Yusdam Pamulang, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Katarina Jati Marlina Pondok Gede, Ibu Cecilia Kosasi Arizona, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Kristanti Sutanto Malang, Ibu Ciu Piing Bondowoso, Ibu Chong Siuyun Belitung, Ibu Ji Jok Lang Rumah Sakit Adi Husada Undaan B206, Ibu Elisa Gading Serpong, Ibu ELS Winata Jakarta, Ibu Emi Jakarta, Ibu Ernawati Jakarta, Ibu Fungping Surabaya, Ibu Herlina Toli-Toli, Ibu Herlina Hawiono Surabaya, Ibu Imelda Lorencia Tangerang, Ibu Inge Tanujaya Makassar, Ibu Inggiwati Surabaya, Ibu Kofungme Bandung, Ibu Lani Wijaya Surabaya, Ibu Lau Pihwa Surabaya, Ibu Lau Swimi Surabaya, Ibu Liana Surabaya, Ibu Lim Cek Ing umur 91 tahun Surabaya, Ibu Lili Sukatio Surabaya, Ibu Lindawati Malang, Ibu Lita Mutia Surabaya, Ibu Lopaucen Gading Serpong, Ibu Luisa Mintarya Surabaya, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Eng Aifang Cibubur, Ibu Eng Kanghua Cibubur,
Ibu Niketut Candrawiratmi, Ibu Nita Jakarta, Ibu Ue Fung Ing, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Riana di Perumahan Mutiara Pluit Blok F2 nomor 5 Tangerang, Ibu Sherliani Wiganda Jakarta, Ibu Shirley Hawiono Surabaya, Ibu Sila Murti Dewi Sudargo Surabaya, Rumah Sakit Adi Husada Undaan D316, Ibu Siswati Jakarta, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Sujia Jogja, Ibu Suryati Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tanovila Astan Surabaya yang sedang dirawat di Penang, Ibu Tan Singhua Jakarta, Ibu Tientien Bali, Ibu Ciong Melia Chandra Surabaya, Ibu Chin Kiao dan Meriana Jalan Jati nomor 12B Pekanbaru Riau, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yoni Widyastuti Sutanta Ateng Serang, Ibu Yuli Jakarta, Ibu Yunita Halim Palembang, Nyonya Lilian Ing Jakarta, Nyoman Kurniawati Surabaya, Saudara Vin Evanu Wijanarko sedang berobat di Kuala Lumpur, Saudara Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Shirley Lee Jakarta Utara, Saudari Susi atau Huang Suci Jakarta, Saudari Wen Xiuqin Surabaya, Evi Jason Penang Malaysia, Adik Brian Alviro Jusianto Jakarta, Anak Felicia Angela Hartanto Manado, Adik Vin Evanu Wijanarko Lombok yang sedang berobat di Kuala Lumpur Malaysia, Anak Kaluna Naharto Kalijudan Taruna 3 nomor 30 Surabaya. Demikian nama-nama saudara kita yang sedang menderita sakit. Baiklah, sebelum kita memulai pembacaan parita, marilah kita mengagungkan guru agung kita dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamam hakumayang Bhagawantang Saranang Gata Yuno Bhagawasatta Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakare Hitang Bhagawantang Sasadamang Sasawaka Sangkang Abhipujayama. Baiklah, marilah kita memulai pembacaan parita malam hari ini yang dipimpin langsung oleh Atasilani Damanandini.
Kami persilakan Antasilani Damanandini untuk memimpin pembacaan parita malam hari ini. Terima kasih Bu Hermin yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Mari kita bersama-sama bersikap anjali, menekadkan diri kita untuk dengan ketulusan, kepedulian, membacakan parita disertai dengan keyakinan. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita semua lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, mengkondisikan para sahabat-sahabat kita segera memperoleh kesembuhan dan sehat kembali. Sehingga bisa terus untuk bersama-sama melakukan kebajikan bersama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wiccacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati saddha dewa manusanang buddho bhagawa ti swaghato bhagavata dhammo sandhyardhiko akaliko hipasiko opanayiko paccatang veditapo vinyuhi ti Supartipanno bhagavato sawaka sangho. Uccupartipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapartipanno bhagavato sawaka sangho. Samiccipartipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang cattari purisa yuga ni ardha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyak
tang lokasa ti nathi me saranang anyang buddho me saranang warang etena sajjawajjena sotite hotu sabbada nathi me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sajjawajjena sotite hotu sabbada nathi me saranang anyang sangho me saranang warang etena sajjawajjena sotite hotu sabbada yang kinciwitang idhawa hurang wa sake suwayang ratanang parnitang nano samang adhitathagathena idam pibuddhe ratanang parnitang etena saccena suwadhi hotu kayang wiragang amatang parnitang yadak jagasak yamuni samahito nate nadham me nasamadhi kinci idam pidham me ratanang parnitang etena saccena suwadhi hotu yapun daktetho pariwarnayi sucing samadhimana tarikanyamahu samadhinatena samona viddati idam pidham me ratanang parnitang etena saccena suwadhi hotu ye puggala ardhasatang pasadha cattari etani yugani honti te dakhineya sugatas sasawaka ete sudinani mahabhalani idam pisanghe ratanang parnitang etena saccena suwadhi hotu yesu payutta manasa dalhena nikka minogo tamasa sanamhi te patipata amatang wikaiha ladha mudhanip buting bhuncamana idam pisanghe ratanang parnitang etena saccena suwadhi hotu khinang puranang nawang natti sambhawang wirata citta yatike bhavasming te khirna bija avirohi chanda nibbanti dhira yadhayam padipo idam pisanghe ratanang parnitang etena saccena suwadhi hotu metan casap balokasming manasambhawaye aparimanang udhang adho jatiriyanca asambadhang awerang asapatang tirthan jarang nisinnowa sayano waya watas sawigatamit
buddho etang sating adirtheya Brahma metang wiharang idamahu dirthin ca anupagama silawadassane nasampanno kame suvineya gedhang nahijatugap baseyang punareti ti Bujjhang go sati sanghato dhammanang vicayo tatha wiriyampi tipassadhi bojjhangga catatha pare samadhupekha bojjhangga satete sabadasina munina sammadagata bhavita bahulikata sangwatanti abhinyaya nibbanaya ca bodhiya etena sajjawajjena sodhite hotu sabbada ekasming samayenatho moggalanan cakasapang gilane duk kite diswa bojjangge satta desayi te catang abhinanditwa roga muccing sutang kane etena sajjawajjena sodhite hotu sabbada ekada dhammarajapi gelanyena bipilito cundathere natanyewa bharnapetwa nasadharang samoditwa ca abadha tamhavotha siddhanaso etena sajjawajjena sodhite hotu sabbada pahinate ca abadha tirnanam pimahesinam maggaha takilesawa patanupati dhammatang etena sajjawajjena sodhite hotu sabbada sakatwa buddharatanang o sathang uttamang warang hitang dewa manusanang buddha tejena sodhina nasantu paddawa sabbe dukha wupasamentu te sakatwa dhammaratanang o sathang uttamang warang parilahu pasamanang dhamma tejena sodhina nasantu paddawa sabbe bhayawu pasamentu te sakatwa sangharatanang o sathang uttamang warang ahuneyang pahuneyang sanghate sodhina nasantu paddawa sabbe roga wupasamentu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba buddha nubhavena
sada suti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada suti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sada suti bhavantu te. Sadu, 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 sadu. sadu. Setelah kita dengan dipimpin atas sila nidamanan ini, kita membacakan parita-parita suci. Selanjutnya, marilah kita menambah satu kebajikan lagi dengan meditasi yang akan dipimpin langsung oleh atas sila nidamanan ini. Kami persilakan sila. Baik, kepada Romo, Ramani, Ibu Bapak, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Setelah kita membacakan parita untuk sahabat-sahabat yang saat ini sedang berobat untuk memperoleh kesembuhan, semoga dengan kekuatan kebajikan beliau semuanya segera memperoleh pengobatan yang terbaik dan sembuh seperti sedia kala. Untuk itu, setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita untuk melakukan pengembangan batin, memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk dan kepada sahabat-sahabat kita. Silahkan untuk mengambil posisi yang nyaman, baik duduk di kursi ataupun di lantai. Silahkan untuk mengambil posisi duduk yang di kursi. Silahkan untuk senyamannya, meletakkan kedua tangan di pangkuan, baik secara bertindih antara tangan kanan dan tangan kiri, ataupun secara terbuka diletakkan di kedua paha. Sekalipun yang di lantai juga demikian bisa menyesuaikan, baik bersila ataupun bersimpuh senyamannya. Setelah memperoleh posisi duduk yang nyaman, badan ditegakkan, mata dipejamkan dengan rileks. Selanjutnya, marilah kita memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan kalimat, semoga saya berbahagia, damai, dan tentram, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Semoga kedua orang tua saya berbahagia, damai, dan tentram, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari penyakit,
bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga saudara-saudari kandung saya berbahagia, damai, dan tentram, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga teman-teman saya, kerabat, sahabat, mereka semua berbahagia, damai, dan tentram, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka masing-masing. Semoga semua sahabat kita yang saat ini kurang sehat, semuanya berbahagia, damai, dan tentram, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, baik yang lahir ataupun yang belum lahir, yang besar, kecil, pendek, kurus, ataupun yang gemuk, yang berada di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dan di kesekeliling. Semua makhluk, serta para dewa dan lain-lain. Semoga semuanya berbahagia, damai, dan tentram, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka semua dapat mempertahankan kebahagiaan mereka masing-masing. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Silakan diucapkan secara terus-menerus hingga sesi bawana selesai. Mari kita lanjutkan.
Bawana selesai. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata, bawantu, suki tata, sadu, Satu, sadu, satu, sadu. satu. Baiklah, setelah kita bermeditasi, marilah saatnya kita mendengarkan Anusasana yang akan disampaikan oleh Atasilani Dhammanandini. Kami persilakan Sila untuk memberikan Anusasana. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Hermin telah memberikan kesempatan kepada saya untuk Sila. ya, Anusasana. Ya. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati ya, pembawa MC, pembawa acara, ya, Ibu Hermin, Romo Ramani, Ibu Bapak, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, kita secara rutin semuanya telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama melakukan kebajikan. Sekalipun memang sudah bukan zamannya seperti tahun 2019, 20, 21 ya. Saat ini kita bisa beraktivitas seperti biasanya, namun dengan adanya teknologi masih bisa mengkondisikan semuanya memanfaatkan teknologi untuk melakukan kebajikan bersama, memiliki kepedulian, rasa cinta kasih, kasih sayang, simpati, dan dengan pikiran yang bijaksana, memiliki inisiatif untuk mendoakan secara batin, ya, secara verbal, melakukan perbuatan baik melalui ucapan, dengan bacakan parita, sehingga memanfaatkan kondisi saat ini untuk dapat melakukan kebajikan bersama. Dan hanya orang-orang yang memiliki kepedulianlah yang bisa mengkondisikan seperti saat ini. Dan saya mengapresiasi dengan tekad, ketulusan semuanya dari grup guys dan semuanya ya, bisa mengikuti dari segala penjuru. Dengan adanya Zoom, ya kita bisa mengikuti, bisa mengajak semuanya untuk melakukan kebajikan bersama. Dan tentu kesehatan ya dikatakan memang merupakan harta yang baik, harta yang tinggi begitu. Karena dengan melakukan kesehatan, memiliki kesehatan, ya seseorang bisa melakukan kebajikan. Guru Agung Buddha pun kenapa beliau bisa tercerahkan sempurna juga karena didukung oleh kesehatan. Namun beliau pun juga pernah ada satu momen ya kurang sehat begitu. Namun beliau akhirnya juga mengetahui ternyata beliau kemudian memahami bahwa ternyata kesehatan itu ada dua jenis, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan batin. Nah, selama hidup beliau karena memahami hal tersebut, sekalipun jasmani memang beliau mengetahui ya akan adanya anicca, perubahan, kemudian duka, penderitaan, kemudian anatta tanpa aku. Nah, kemudian beliau bisa mampu untuk menjaga batinnya agar sekalipun jasmani beliau kurang sehat begitu, namun beliau tetap mengokohkan batinnya untuk tetap sehat, untuk berada di pikiran yang baik, untuk berada di pikiran yang positif, yang terbebas dari kebencian. Mampu menerima kondisi saat itu,
ya, dengan kondisi yang kurang sehat, dengan kebijaksanaan. Ya, sehingga dengan kekuatan semangat beliau untuk selalu hidup, kemudian beliau pun juga selalu menjaga pola pikirnya untuk tidak mengeluh, untuk selalu merasakan kebahagiaan di dalam batinnya, maka beliau pun juga dapat terhindar dari sakit secara jasmani dan kemudian berangsur-angsur juga menjadi pulih. Yang kemudian akhirnya ya beliau bisa berjuang hingga mencapai pencerahan sempurna dan membabarkan dhamma yang beliau ajarkan ya masih bisa kita nikmati di kehidupan saat ini. Sehingga dengan adanya ajaran dari Guru Agung Buddha, kita bisa mempelajari, kita bisa mempraktikkan, dan hasil dari praktik yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha itulah yang dipastikan oleh Guru Agung Buddha akan membawa kebahagiaan. Kebahagiaan baik melalui jasmani ataupun batin. Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya ketika seseorang melakukan kebaikan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, dia menabur kebajikan, banyak-banyak menabur kebajikan akan membuahkan kebahagiaan. Dan itu Sang Buddha sudah mempraktikannya sendiri. Hasil dari praktik beliau, ya akhirnya disebarluaskan kepada masyarakat secara umum, dan hari ini, ya saat ini kita masih bisa mempelajari akan hal itu. Sungguh sangat sangat membanggakan dan membahagiakan untuk kita semuanya. Dan Sang Buddha, ya, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan sutta yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha terkait dengan berlian yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya yang berjudul Wajirupama Sutta. Wajirupama Sutta, Wajirupama Sutta. Nah, ini dikatakan sebagai perumpamaan seseorang, perumpamaan manusia, ya. Wajirupama itu dikatakan sebagai berlian. Nah, berlian ini ya dikatakan sebagai jenis ketiga, ya. Sang Buddha setelah ya mengetahui apa dikatakan jenis-jenis dari manusia, jenis-jenis dari batin, ya, diri beliau sendiri dan juga manusia secara umumnya, begitu. Beliau akhirnya mengetahui dan memahami bahwasannya manusia di dunia ini ada 3 jenis. Nah, 3 jenis manusia yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha yang pertama adalah seseorang yang pikirannya bagaikan luka terbuka. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, ya kalau misalkan ada yang sudah pernah ya mendengar suta ini, ya berarti kita bisa mengingat. Setelah mengingat, kita bisa merenungkan, dan setelah merenungkan, ya dengan mudah kita bisa mampu mempraktikannya. Ya. Luka terbuka. Luka kalau terbuka pasti sakit. Begitu. Ya. Nah, kemudian jenis orang yang ketiga adalah seseorang yang pikirannya bagaikan kilat halilintar. Nah, kilat halilintar. Kilat halilintar ini ya ketika kita sedang di musim hujan ya seperti saat ini, kemudian di kegelapan dan kemudian ada kilat, ya kita bisa melihat percikan cahaya. Nah, ini dikatakan sebagai orang yang ketiga adalah orang bagaikan kilat halilintar. Dan yang ketiga adalah diibaratkan sebagai seseorang yang pikirannya bagaikan berlian. Nah, pikiran yang bagaikan berlian ini yang dicontoh, yang disebutkan di suta ini sebagai judul berlian. Ya. Nah, ada 3 jenis manusia tersebut. Nah, 3 jenis orang ini, orang bagaikan luka terbuka, kilat halilintar, seperti belian, ya. Di sini Sang Buddha masing-masing memberikan penjelasan terkait dengan masing-masing dari ketiga jenis manusia tersebut. Nah, yang pertama, di sini Sang Buddha menyampaikan bahwasanya
Apakah orang yang pikirannya bagaikan luka yang terbuka begitu? Nah, Sang Buddha menyampaikan orang yang bagaikan luka terbuka, luka kalau terbuka itu sakit, ya. Nah, di sini beliau mengibaratkan luka yang terbuka ini adalah seseorang yang mudah marah dan gusar, mudah marah. Ternyata orang yang mudah marah ini yang dikatakan oleh Sang Buddha ia memiliki luka. Di mana? Di batin atau di jasmani? Ya, Sang Buddha mengatakan ia memiliki luka di dalam batinnya, di dalam dirinya. Jadi tidak nampak ya. Kalaupun misalkan harus di plester begitu, ya ya tidak tahu di plasternya di bagian mana begitu ya. Nah, kalau di jasmani mana yang sakit, mana yang terluka, ya diberi plester, diobati, ya bisa sembuh begitu. Nah, di sini bagaimana seseorang yang mudah gusar dan mudah marah? Nah, seseorang ketika dikritik, ketika ia tidak sabar, kehilangan kesabarannya saat bersama-sama orang, ya, batinnya mudah jengkel, tidak bisa dinasihati, ketika dinasihati melawan, kemudian pola pikirnya adalah pola pikir yang keras dan selalu memunculkan kekesalan, kebencian, dan kemarahan. Nah, ini disebut sebagai eh, apa? Dikatakan sebagai halnya luka yang bernanah. Jika ditusuk dengan tongkat ya atau pecahan tembikar begitu, mengeluarkan banyak cairan lagi dan lagi. Dan ketika ada nasihat, menjadi marah seperti ditusuk. Ya. Ketika ada orang yang apa namanya melakukan aktivitas apapun begitu ya, dia tidak menyukainya. Jadi selalu melihat kesalahan orang lain. Pun juga ya diri sendiri pun juga demikian. Ya tidak mau disalahkan gitu. Ini adalah tipe orang yang ya bagaikan luka terbuka. Ya, di sini Sang Buddha sudah mengetahui juga dari masa ya Guru Agung Buddha juga masih ada begitu ya masih hidup. Nah, beliau pun juga menemukan orang yang seperti ini. Nah, maka dikatakan dhamma itu hanya mampu dipahami oleh ia yang bijaksana, yaitu kemudian beliau menyampaikan itu ya di dalam Dhammanusati, dhamma eh, yang sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa berada sangat dekat tak lapu oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, ya hanya dapat dipahami dan dimengerti oleh ia yang bijaksana. Dan ketika ia yang belum memiliki kebijaksanaan, jadi dinasihati seperti apapun, ya ya tidak bisa dan Sang Buddha pun juga tidak akan memaksakan orang yang seperti itu. Nah, kemudian ini tipe orang yang pertama. Ya tentu tipe orang yang pertama ini oleh Guru Agung Buddha, ya kalau bisa, ya lukanya itu disembuhkan begitu. Ya sembuhkannya dengan kebalikan dari itu. Yang biasanya pemarah, akhirnya memiliki cinta kasih, kemudian keras kepala, bisa menjadi rendah hati, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tipe orang yang kedua adalah orang yang pikirannya bagaikan halilintar. Halilintar, ya tadi kita sudah ketahui bahwasanya kilatan yang terjadi di saat musim hujan atau bukan musim hujan, tidak hujan pun juga kadang ada kilatan ya, kadang ada kilatan. Ketika ada kilatan, menyala dan saat menyala di kegelapan kita bisa melihat di sekeliling. Nah, ketika orang yang pikirannya sebagai halilintar ini dikatakan oleh Guru Agung Buddha, orang yang memiliki pikiran bagaikan halilintar ini adalah seseorang yang mampu memahami sebagaimana adanya. Ya, sebagaimana adanya apa? Sebagaimana adanya terkait dengan 4 kesunyataan mulia. Memahami terkait penderitaan itu ada, memahami bahwasanya penderitaan itu ada karena ada asal mulanya,
sebab dari penderitaan, mampu memahami bahwa penderitaan itu bisa lenyap, ya, bisa terselesaikan, dan mampu memahami bahwasanya ada jalan untuk terbebas dari penderitaan. Nah, seseorang yang bagaikan kilat halilintar ini adalah benar-benar memahami bahwasanya hal ini, ya, 4 kesunyataan mulia ini mampu untuk dia renungkan, untuk dia pahami, sehingga ia mampu untuk, ya, dikatakan menembus, mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Jadi katakan seperti halnya kegelapan malam, seseorang yang memiliki penglihatan baik dapat melihat bentuk-bentuk melalui cahaya kilat halilintar. Ya, demikian pula di sini seseorang mampu memahami sebagaimana adanya kehidupan ini adalah penderitaan, penderitaan ada sebabnya, penderitaan bisa lenyap, ya, bisa selesai, bisa terselesaikan dari masalah penderitaan, dan ada jalan menuju lenyapnya penderitaan. Mampu melihat dengan jelas di kegelapan. Kegelapan itu apa? Kegelapan batin. Yang mana diliputi oleh, ya, seperti halnya luka-luka yang tadi. Ya, ketika mampu seseorang diliputi kegelapan batin, melihat cahaya, dan mampu untuk melihat sekeliling sekalipun sekilas begitu, ya, ya dia akan tersadarkan, tahu bahwasanya oh, kehidupan ini adalah penderitaan. Ketika saat ini kesemutan, ya, kesemutan ada, itu pun juga, ya, akan ada perubahan, sakit, ya, nah, usia tua, dan bahkan, ya, kematian itu pun juga merupakan sebab dari adanya anicca, ya, ketidakkekalan. Yang mana ketika seseorang mampu melihat dengan terang dan jelas 4 kesunyataan mulia ini, ia akan mampu untuk memiliki pola pikir yang baik, memiliki pandangan yang benar terkait dengan kehidupan, tahu ini baik atau tidak baik, mengetahui anicca, dukkha, dan anatta dengan jelas. Dengan mengetahui anicca, ketidakkekalan, penderitaan, dan anicca, ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa aku, ya, dikatakan tanpa aku, ya, ini seseorang akan mampu memiliki pola pikir yang baik, memiliki pikiran yang baik, dikatakan positif, mengarahkan pikirannya ke hal-hal yang mengarah kepada, ya, tumbuhnya kebajikan, tumbuhnya pengembangan batin, sehingga akan selalu sadar dan mampu untuk mengelola ucapannya menjadi baik, mengelola perbuatannya menjadi baik, selalu mengarahkan dirinya untuk mampu memiliki mata pencaharian yang benar, mampu memiliki usaha untuk dapat mengembangkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri kita, mampu melihat baik dan tidak baik, yang tidak baik dihindari, yang baik untuk dilakukan, mampu memiliki konsentrasi dalam hal setiap saat yang kita lakukan, diarahkan, difokuskan kepada apa yang kita lakukan. Baik kita sedang berjalan, berdiri, duduk, ataupun berbaring, ya, sekalipun mau terlelap begitu, selalu mengarahkan batin kepada kesadaran dan konsentrasi. Nah, yang mana di sini ketika seseorang mampu untuk melihat 4 kesunyataan ini secara jelas, ya, dikatakan seseorang ini adalah ia yang bagaikan kilat halilintar. Nah, kemudian yang ketiga, Sang Buddha mengibaratkan sebagai, ya, seperti yang di judul, ya, orang yang pikirannya bagaikan berlian, ya, bagaikan berlian. Ya, kita tahu berlian itu adalah, ya, benda yang sangat indah, ya, benda yang sangat berharga begitu. Nah, di sini Sang Buddha mengibaratkan bahwasanya, dijelaskan
Ya, dengan hancurnya noda-noda, begitu noda-noda, kalau disingkat adalah noda-noda tiga akar kejahatan, begitu ya singkatannya, ya, luba, dosa, dan moha, begitu. Seseorang merealisasikan untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung dalam kehidupan ini, ya, mereka terbebas dari noda-noda keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Kemudian karena ia memiliki kebebasan ya dari noda-noda, tidak memiliki noda berarti batin pikirannya menjadi bersih begitu. Ia kemudian memiliki ya dikatakan kebebasan, kebebasan dalam kebijaksanaan. Ia menjadi bijaksana. Nah, kemudian ketika menjadi bijaksana, ia mampu untuk dapat meningkatkan hal-hal baik, yaitu dapat mampu berdiam dalam moralitas, mampu berdiam dalam bawana, mampu berdiam dalam kebijaksanaannya itu. Nah, Sang Buddha kemudian menyampaikan bahwasanya seperti halnya ya, tidak ada apapun yang tidak dapat dipotong oleh berlian. Apakah itu permata, batu, ataupun yang lain yang keras-keras ya. Demikian pula dengan hancurnya noda-noda ya, tiga kekotoran batin secara ringkas begitu ya. Seseorang merealisasikan untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung, kebebasan pikiran yang tanpa noda, kebebasan melalui kebijaksanaan, dan ia berdiam di dalam kebijaksanaan tersebut, berdiam dengan pola pikir yang baik, berdiam dalam hal-hal yang baik, ya, dalam menjaga moralitas, bawana, dan kebijaksanaan, ya ini dikatakan ia yang pikirannya seperti berlian. Nah, ketika hal inilah Guru Agung Buddha mengibaratkan ya tiga jenis ya orang, tiga jenis pikiran yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang bagaikan luka terbuka, orang yang bagaikan ya halilintar, ya pikiran halilintar, pikirannya bagaikan halilintar, dan orang yang pikirannya bagaikan berlian. Nah, di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, ya kita tahu batin kita karena masih diliputi oleh ya tiga akar kejahatan begitu. Dengan mengetahui hal tersebut sangat baik, sangat baik. Sehingga kita mengetahui, oh ini tidak bermanfaat, oh ini tidak berguna. Ya, kemudian kita bisa mampu ketika kondisi jasmani ada hal-hal yang sekiranya kurang nyaman, kurang mengenakan, ya perlunya untuk kita terima hal tersebut, ya, tidak menolak, tidak menolak. Kita mampu melihat sebagaimana adanya kehidupan ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini terjadi untuk kebaikan. Sehingga mampu melihat ya kehidupannya sebagaimana adanya terkait dengan empat kesunyataan mulia. Ketika seseorang mampu untuk melihat ya kehidupan ini dengan sebagaimana adanya, ia mampu menerima, kemudian mampu melepaskan yang tidak baik ataupun yang baik ya, tidak melekat terhadap segala sesuatunya itu, kemudian batinnya merasa bahagia dalam kondisi apapun, apa bisa sila ya, saya bahagia ketika saya menderita. Ya, perlunya Sang Buddha. Kenapa Buddha itu dikatakan di dalam arti adalah yang sadar, begitu ya. Buddha itu adalah yang sadar. Ya, beliau mampu menyadari setiap gerak-gerik tingkah laku beliau, baik melalui panca indera, ya, enam indera termasuk pikiran, ataupun melalui batin. Ya, maka kemudian beliau akhirnya mengajarkan kepada kita semua bahwasanya ya perlu kita untuk tidak melekat terhadap ya segala sesuatu yang ada di kehidupan ini. Karena kita ini terdiri dari empat unsur, ya. Unsur panas, unsur dingin, air, ya, dan padat, begitu. Dan kita akan kembali ke sana, ya. Kita akan kembali ke masing-masing unsur tersebut. Kita adalah bagian dari
ya dikatakan secara luas semesta itu sendiri. Kalaupun nantinya kita saat saat kontrak di alam manusia ini sudah selesai begitu ya, kalaupun kita nanti dikubur begitu, ya kita akan kembali ke tanah, ya unsur tanah. Kalaupun kita dibakar, dibakar, Panas. ya di open, kita akan kembali ke api, ya unsur api. Ketika kita dilarung, ya di India itu ada yang langsung di apa namanya dilarung begitu ya, atau abunya atau jasmaninya, kita akan kembali ke air. Dan itu endingnya adalah kembali ke udara itu sendiri. Ya. Jadi kita akan kembali ke sana. Ketika kita mampu memahami ketidakkekalan ini, kita akan mampu untuk selalu sadar setiap saat, ya. Kalau Bante Utamo Fresh lah. jadi ketika kemarahan muncul, Nah, saya sedang apa? Oh, kemarahan muncul. Diterima itu marahnya. Sebabnya apa? Langsung switch ya. Kalau di Vitaka Santana Sutta itu antara pikiran baik dan pikiran yang tidak baik langsung diarahkan kepada pikiran yang baik. Nah, ketika seseorang mampu memiliki kesadaran, ya, mampu menerima keadaan, kemudian mampu memiliki kesadaran, ya kebahagiaan akan muncul di sana. Seperti hancurnya noda-noda, ya seperti berlian yang bisa menghancurkan apapun yang keras begitu, ya di situ kita juga mampu untuk menghancurkan segala jenis kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Sehingga apapun yang terjadi kepada kita saat ini di dalam jasmani kita, pasti yang penting batin kita dapat kita arahkan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, maka kebahagiaanlah yang akan kita terima dan kesehatan pun juga akan mengikutinya. Ya, bukan hanya kesehatan, ya dikatakan oleh Guru Agung Buddha, rezeki pun juga bisa datang. Rezeki, kesehatan, kemakmuran, hal-hal yang baik apapun itu ya bisa didapatkan oleh mereka yang mampu untuk menjaga pikirannya seperti berlian ini. Ya, semoga ya kita semuanya mampu mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, sehingga selalu bertumbuh dalam kebajikan. Kita tidak bersandar kepada perubahan, ya, namun kita bersandar kepada kebajikan. Ketika kita mampu memiliki kebajikan, dimanapun kita berada akan dilindungi oleh ya kebajikan kita. Bahkan para dewa pun juga melindungi kita dimanapun berada. Ya, semoga semuanya selalu memperoleh kesehatan, ya, penanganan yang terbaik yang belum sehat, kita semua menjadi sehat dan selalu bersemangat dalam bertumbuh dalam kebajikan. Terima kasih terima kasih, dan Kak. saya kembalikan kepada pembawa acara, mungkin ada tanya jawab, dipersilahkan. Ya, baik, Sila. Mungkin saya awali dengan saya yang tanya duluan ya, Sila. Kalau dilihat kan dari tiga jenis manusia orang tadi, menurut Sang Buddha kan eh, lebih baik yang sesuai yang kedua atau yang ketiga, Sila? Karena Ya, saya lihat dua-duanya sama-sama baik gitu. ya. Yang kedua itu adalah mereka yang mampu untuk melihat empat kesunyataan mulia. Iya, Ya. Kemudian yang ketiga, ia mampu mempraktikkan dari jalan mulia yang berunsur luar delapan tersebut. tersebut. Ya, Jadi antara kedua ketiga tuh saling keterkaitan kalau begitu, Sila ya. saling keterkaitan. Kalau yang kedua kan kilat, kalau Mampu tidak melihat. melihat kilatnya itu Iya, kan gelap lagi. Nah, iya. ketika kilat, ketika dia tidak memiliki kesadaran, ya akan kembali gelap lagi. Gelap itu ya yang tadi ada keserakahan, ada keras kepala, ada
ya kemarahan, ada kebencian, itu impian. Ya. kegelapan. Ketika ia mampu melihat cahaya, oh ternyata kebencian itu penderitaan, kemarahan itu penderitaan, keras Cepat kepala, sadar gitu istilahnya. egois, tidak mudah dinasehati. Nah, cepat sadar, tahu melihat itu penderitaan, langsung dia renungkan. Nah, itu setelah dia renungkan, tahu jalannya, ya baru mampu untuk mempraktikkan jalannya itu. Ya, dengan praktik, seperti orang olahraga, yang awalnya olahraga ngos-ngosan, lama-kelamaan menjadi biasa. Karena sudah Nah, terlatih ya. karena sudah terlatih. Jalan Mulia Bersatu Delapan juga begitu. Awalnya mungkin ngos-ngosan, tidak mudah. Menjaga pikiran tidak mudah. Ini itu bisa menjaga apa, mengubah pikiran baik tidak baik menjadi baik itu kok tidak mudah begitu ya. Tapi itu nanti kalau dilatih secara terus menerus, itu nanti akan terlatih. Selalu mendidik kita Ya. untuk mampu menerima apapun yang terjadi, tidak menolak. Semakin menolak, semakin menderita. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang lagi sakit ya, mampu menerima dan memilah. Betul, mampu menerima Ya, apa menerima. kondisi yang saat ini, kemudian memperoleh pengobatan yang terbaik, kemudian dikelilingi oleh ya saudara-saudara kita, saudara-saudaranya termasuk kita semuanya, ya selalu mengarahkan pikirannya, saya masih tetap memiliki pengobatan terbaik, Ya, ada keluarga yang peduli, ada sahabat yang peduli. Itu sangat bagus untuk menumbuhkan kesehatannya kembali. ya, Ya. ya. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Semoga saudara-saudara kita yang lagi sakit bisa menyerap ya, yang Sila jelaskan pada malam hari ini. Mungkin kalian Namita yang lain mau bertanya, silakan Bu Kade, silakan. Masih di mute Bu Kade. Baik, nggak ada yang mau tanya lagi. Cihyong mau tanya Cihyong. Dibuka mute-nya. Baik, nggak ada lagi ya. Terima kasih Sila, sangat bermanfaat sekali anusasana yang Sila sampaikan malam hari ini. Kita jadi lebih menyadari bagaimana kita memilah apa yang kita tuju. Kita ingin menjadi sifat yang mana. Kita bisa memilih dan memutuskan sendiri. Selanjutnya, pesan singkat yang akan disampaikan oleh Suhu Kasin ya untuk mengisi acara supaya lebih meriah malam hari ini. Kami persilakan Suhu. Ya, terima kasih Upacarika Hermin Teja yang malam ini sungguh luar biasa Terima kasih. telah memimpin bersama-sama kita ini. Yang kami muliakan atas Silani Dhamma Nandini Anumodana yang luar biasa juga. Juga saya hormati para Romo, para Ramani, serta yang saya kasih sahabat-sahabat kita dimanapun yang berada, yang mungkin saat ini secara fisik badannya kurang sehat. Tentu dengan kita kebersamaan kita ini tadi, serangkaian kita membacakan Parita Sutta maupun Gata yang dipimpin oleh Atas Silani Dhammanandini, tentu mendapatkan suatu cahaya berlian yang luar biasa. Sungguh yang luar biasa, malam ini juga Romo Tony ada di Tiongkok. Itu banyak berliannya tapi beku menjadi es min 6 di Tiongkok. Jadi luar biasa malam ini kita bergabung dengan saudara-saudara kita
bukan di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Sungguh, maka dengan apa yang tadi anusasanakan oleh Yang Mulia Atasilani Damanandini ini membawa suatu kekuatan, suatu cahaya berlian yang bisa menyentuh bagi saudara-saudara kita yang fisiknya kurang sehat. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Suhu atas anusasana yang disampaikan. Eh, Baiklah, setelah kita melakukan beberapa kebajikan malam ini, kita melakukan pelimpahan jasa yang dipimpin oleh Atasilani Damanandini. Kami persilakan Sila. Ya, hari ini kita telah melakukan kebajikan bersama, baik bacakan parita ataupun sharing dharma. Semoga kekuatan kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur kita. Semoga mampu menerima kebajikan atas ya semua hal-hal baik yang telah kita lakukan saat ini. Hendak mayang pati danang ke rumase punya sidani kata sa ya nanya ni kata ni me te sanca bhagino huntu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo diatha meja piadiatha wa anye majata werino satta tirthanti lokasming te bhumma jatuyonika panca pance kacatuokara sang saranta bhawa bhawe nyatang ye patithaname anu dan tute sayang ye cimang napaja nanti dewa te sang niwedayung mayadin na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahuntu awera sukajiwino kemap padanca papuntu te sasit jatang subha sadhu sadhu sadhu. Baiklah, sebelum kita menutup acara ini, mungkin Romo Edi mau menyampaikan pengumuman. Dipersilakan Romo. Ya baik, terima kasih Ibu Hermin. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Untuk hari Buddhaya. Selasa depan, ya hari Selasa depan tanggal 25 Februari, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Indah Tera. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Wihara, dan juga ke HP Ramani Hili. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali agar supaya nama-nama tersebut bisa kami hapus atau kami coret. Ya, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, kekuatan kebajikan, kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang sakit. Semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Sekian, terima kasih pengumuman dari saya. Selamat malam, Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya. Baiklah, kita tutup malam hari ini dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baiklah, kita selesai pembacaan parita malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada atas Silani Dhammanandini yang telah menyiapkan waktu untuk kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat malam, Sila. Namo Buddhaya. Makasih Sila. Namo Dana. Dana, Sila. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ya. Selamat Mari kasih, kita Sila. bersama-sama mengucapkan Aduh, sadu, sadu, sadu. Sabe Satta Bhavantu Aduh. Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya. Aduh. Tuh. Ya, makasih Ya, semuanya tutup. ya. Selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat, Sila. Mudah-mudahan. Ya, Sampai undur ketemu. diri dulu ya. Sampai jumpa. Ya, Sila. Sampai jumpa, Sila. Suhu dan Terima semuanya kasih sehat-sehat semuanya. semuanya. Semangat. Sama-sama sehat, Sila. Ya. Silakan tutup, Bodi. Oke, baik. Terima kasih Sila. Terima kasih. Terima kasih Romo Ramani. Ada Upacarika Hermin, ada Suhu, ada Romo. Banyak Terima Romo di kasih. sini. Terima kasih. Bode. Kita tutup sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Namo Buddhaya. Tetap sehat dan Namo santi. Namo Buddhaya. Sampai 5, ketemu 4, 3, 2, besok. 1. Ciyong. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.